Pemerintah Kota Jambi melaksanakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Bertema penguatan stabilitas ekonomi, daya saing, sumber daya manusia dan daerah, infrastruktur yang handal, serta lingkungan hidup berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Hotel BW Luxury Kota Jambi, Rabu 15 Maret 2023. Wali Kota Jambi Syarif Fasa pada kesempatan tersebut memberi pemaparan terkait dengan rencana pembangunan pemerintah Kota Jambi tahun 2024. Ada 4 aspek usulan yang menjadi pertimbangan dalam musrenbang ini. Di antaranya usulan bersifat aspiratif dari masyarakat, usulan yang bersifat teknokratik, usulan bersifat politis atau pokok pikiran dewan, dan usulan yang bersifat prioritas. Musrenbang RKPD Kota Jambi tahun 2024 ini akan menjadi musrenbang terakhir dari masa kepemimpinan Syarif Fasa sebagai Wali Kota Jambi. Fasa mengatakan salah satu yang akan menjadi fokus utama adalah menangani kemiskinan ekstrim di Kota Jambi. Wali Kota Fasa memaparkan beberapa proyek strategis di tahun 2024, diantaranya pembangunan infrastruktur dan sarpras, penanganan banjir dan kebakaran, pengembangan sistem pengolahan air minum dan jaringan distribusi, pembangunan dan pengembangan jaringan instalasi pengolahan air limbah terpusat, pengembangan pusat-pusat layanan kesehatan, pengembangan pasar rakyat dan sarana perekonomian lainnya. Perekonomian sarpras pendukung moda transportasi perkotaan, pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah, pembangunan dan pengembangan pedestrian, serta ruang terbuka hijau. Pembangunan gedung dan sarpras keolahragaan, gedung serbaguna dan gedung pengembangan riset dan balai latihan kerja tematik dan pengembangan energi baru dan terbarukan. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, dengan tema penguatan stabilitas ekonomi, daya saing, sumber daya manusia dan daerah, infrastruktur yang handal, serta lingkungan hidup berkelanjutan, kami ucapkan selamat datang dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi tahun 2024. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya adalah laporan Ketua Pelaksana Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi. Kepada Bapak Suhendri SHMSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musrenbang RKPD Kota Jambi tahun ini merupakan rangkaian dari tahapan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Tahapan ini telah kita mulai dengan musrenbang di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan. Selanjutnya telah kita lakukan forum konsultasi publik rancangan RKPD pada Februari yang lalu. Pada awal Maret ini kita telah melaksanakan forum-forum OPD pada perangkat daerah. Hingga akhirnya pada hari ini dilaksanakan musrenbang RKPD Kota Jambi tahun 2024 yang selanjutnya akan menjadi produk dari dokumen rencana pembangunan daerah Kota Jambi yang akan ditetapkan dengan peraturan wali kota. Bapak Wali Kota yang kami hormati dan kami banggakan, selanjutnya perkenankan kami menyampaikan laporan pelaksanaan musrenbang RKPD Kota Jambi tahun 2024. Dasar hukum pelaksanaan pertama adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD
dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJMD dan RKPD. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang dokumen penyusunan perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir tahun 2023 dan daerah otonom yang baru. Maksud dan tujuan. Maksud diselenggarakannya rapat ini adalah sebagai forum dalam penyampaian rencana kerja pembangunan tahun 2024 untuk disepakati dan dituangkan ke dalam berita acara kesepakatan musyawarah RKPD sebagai bahan guna perbaikan dan penyempurnaan rancangan akhir RKPD Kota Jambi tahun 2024. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Wali Kota Jambi sekaligus membuka acara Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi tahun 2024 secara resmi. Yang pertama, saya atas nama pemerintah Kota Jambi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kegiatan yang memang ini adalah menjadi tolak ukur pembangunan Kota Jambi untuk tahun 2024 nanti. Di sini juga hadir Forum RT yang mewakili Forum RT Kota, Forum RT Kecamatan, dan Forum RT Kelurahan, yang tentunya Forum RT ini membawahi para ketua RT untuk menyampaikan aspirasi. Karena apa? Kata musrenbang ini ada 4 aspek yang kita akomodir dalam musrenbang. Yang pertama yaitu usulan-usulan bersifat aspiratif, itu yang dilaksanakan oleh RT dan masyarakat. Kemudian ada usulan yang bersifat teknokratik yang memang dikelola oleh Bapeda selaku perencanaan. Kemudian juga ada usulan politik, yaitu berbentuk COVID yang dilaksanakan oleh para anggota dewan kita. Kemudian juga ada top down, usulan top down yang bersifat prioritas yang harus menjadi prioritas pemerintah Kota Jambi ke depan nanti. Dari pas aspek inilah masing-masing usulan-usulan itu dikemas dalam kegiatan musrenbang, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, dan finalisasinya adalah hari ini di tingkat musrenbang Kota Jambi. Alhamdulillah kami melihat bahwa semua keterwakilan sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Kemudian Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, usulan-usulan yang telah dikemas baik dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan hari ini akan dibahas di tingkat kota, itu sudah menggambarkan, sudah memenuhi 4 aspek tadi. Tetapi paling tidak pasti ada nanti usulan-usulan berdasarkan peringkat. Jadi tidak semua usulan bisa diakomodir karena keterbatasan dana APBD kita. Kita tidak bisa hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat, karena setiap tahun dana transfer itu bukan bertambah, tetapi malah berkurang. Maka untuk itu kita tidak bisa terlalu tergantung, dan kita harus membangun Kota Jambi ini menggunakan dana APBD Kota Jambi, yaitu dengan PAD kita. Bagaimana? Yaitu meningkatkan PAD Kota Jambi setinggi-tinggi mungkin. Nah, peningkatan PAD Kota Jambi ini tidak bisa hanya dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jambi saja, tetapi harus sinergitas dan didukung oleh semua pihak, mulai dari semua ketua RT, kemudian asosiasi, kemudian juga DPRD, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kalau PAD kita meningkat, maka kita bisa melaksanakan pembangunan sebanyak-banyak mungkinnya, sehingga semua aspirasi yang diusulkan oleh ketua RT akan banyak diakomodir, aspirasi juga yang diusulkan oleh DPRD juga bisa banyak diakomodir, dan juga prioritas kita bisa bertambah. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, tadi kita lihat berkali-kali ada contoh
yaitu kantor wali kota Jambi yang terbaru. Ya. Kami perlu jelaskan, kantor ini kami bangun di ujung masa jabatan kami, tidak kami bangun di awal masa jabatan kami. Karena apa? Di awal masa jabatan kami masih ingin membangun kota Jambi, membangun prasarana jalan, kemudian drainase, air bersih, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, kami bangun di ujung tahun dan ini kami persembahkan kantor ini untuk wali kota baru nantinya. Nah, jadi kantor ini bukan untuk saya, tapi saya hanya membangunnya, kami hanya membangunnya, tapi ini untuk wali kota dan wakil wali kota berikut setelah kami nanti. Mudah-mudahan kantor ini akan memberikan manfaat dan meningkatkan etos kerja maupun kinerja dari pemerintahan 2024 ke depan nantinya. Harapan kami adalah dengan kantor baru ini nanti akan dijaga kantor ini dirawat sebaik mungkin, karena ini merupakan ikon kita, ikon pemerintah kota Jambi. Kemudian juga pada kesempatan pagi ini juga tadi disampaikan oleh Kepala Bapeda bahwa kita juga akan melakukan berbagai macam session, termasuk juga nanti akan ada seminar, kemudian juga akan ada diskusi dan lain sebagainya. Harapan kami bahwa Bapak Ibu semua tetap hadir sampai dengan selesai kegiatan ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Forkopimda yang telah hadir dan pihak-pihak undangan lainnya, termasuk DPRD Provinsi Jambi. Bank Indonesia juga akan menjadi pemateri. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini akan memberikan manfaat besar bagi kita, dan ini musrenbang yang terakhir kami ikuti, saya dan Pak Maulana. Terakhir kami mengikuti musrenbang ini selaku wali kota dan wakil wali kota Jambi. Di tahun 2024 nanti musrenbangnya sudah dipimpin oleh PJ wali kota Jambi. Di tahun 2025 nanti insya Allah musrenbangnya sudah dipimpin oleh wali kota yang baru nantinya. Mudah-mudahan kota Jambi ke depan akan lebih baik lagi, sehingga masyarakat akan mendapatkan manfaat lebih dari pembangunan yang ada di kota Jambi. Demikian yang bisa kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musrenbang NKPD Kota Jambi tahun 2024 saya nyatakan resmi dibuka. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, Musrenbang NKPD Kota Jambi tahun 2024 secara resmi telah dimulai. Baik Bapak Ibu, tema kita pagi ini tahun ini adalah penguatan stabilitas ekonomi dan juga daya saing sumber daya manusia dan daerah infrastruktur yang handal serta lingkungan hidup berkelanjutan. Tema ini adalah tema SDGs dan juga semua kota-kota besar merupakan tema yang kita buat hari ini. Mudah-mudahan musrenbang ini nanti akan mengakomodir semua usulan-usulan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat, baik dari tingkat RT maupun OPD-OPD yang terkait. Baik, next. Sebelum ini mungkin indikator makro Kota Jambi. Jadi kita harus tahu dahulu bagaimana kondisi indikator makro ekonomi Kota Jambi. Next. Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi saat ini di tahun 2022 adalah 5,36. Kita targetkan di tahun 2023 ini pertumbuhannya sebesar 5,4 ya. Yang Provinsi Jambi tahun 2022 5,13, nasional 5,31, kita masih yang tertinggi pertumbuhan ekonomi kita ya.
Kemudian inflasi juga kita sempat mengalami tertinggi, ada kita termasuk kota yang tertinggi inflasi bersama dengan kota Padang dan beberapa kota yang lainnya, yaitu 6,94. Tetapi di tahun 2023 ini kita targetkan inflasi kita 3,5. Di sini ada Bank Indonesia dan nanti akan mengawal bagaimana supaya kita bisa turun sampai 3,5 nantinya. Next. Kemudian kemiskinan juga kita melonjak di tahun 2021 pada saat COVID. COVID kita ketahui bahwa tidak hanya menghantam sisi kesehatan sosial tapi memiskinkan kita semua ya. Pada tahun 2021 9,02. Di tahun 2022 turun menjadi 8,33 dan di tahun 2023 ini menjadi 8,3. Pertanyaannya, kok sedikit sekali? Ya, kok sedikit sekali. Nah, di tahun 2023 ini target kami adalah menghapuskan kemiskinan ekstrim yang jumlahnya lebih kurang hampir 7.000 kakak kemiskinan ekstrim ini yang masih ada di Kota Jambi. Kami juga sudah koordinasi dengan BPS terkait dengan indikator terkait kemiskinan ekstrim ini, karena kemiskinan ekstrim ini indikatornya hanya satu yang dipatok oleh BPS pusat, yaitu penghasilan per orang itu per jiwa dalam satu keluarga Rp11.000. Ini masih debatable untuk itu semua. Mudah-mudahan nanti ini akan menjadi perhatian kita di tahun 2023 sehingga lebih kurang 7.000 kepala keluarga dan 7.000 kakak ini akan kita hapuskan di tahun ini juga. Kemudian tingkat pengangguran juga kita ketahui bahwa pada tahun 2020 cukup besar, 2021 menurun sedikit, 2022 juga menurun, 2023 di tingkat 8,8. Kemudian di tahun 2024 target kita 8,65. Kemudian tingkat pengangguran ini juga kita agak lebih tinggi dibanding provinsi maupun nasional. Ya, karena apa? Karena memang kota ini berkumpul. Ya, pengangguran ada di sini, miskin ada di sini, yang kaya juga banyak, yang pintar juga banyak, semua banyak di kota ini. Ya. Next. Kemudian Gini ratio ya, di tahun 2023 ini target kita 0,35, di tahun 2024 kita akan turunkan 0,34, dan Gini ratio ini juga di bawah Gini ratio provinsi dan nasional. Kemudian tadi indeks pembangunan manusia, biasanya KPK itu pertama kali kepala daerah itu yang dites adalah IPM. Ya, IPM. Alhamdulillah IPM kita sudah diangkat 79,58. Jadi kita masuk ke dalam standar kita adalah tinggi. Provinsi IPM-nya di tahun 2022 72,14, nasional 72,91. Tetapi kita 79,58. Jadi indikator suatu daerah itu berkembang sejahtera atau tidak itu ada indeks pembangunan manusianya. Next. Isu dan permasalahan serta proyek strategis. Next. Visi Kota Jambi adalah Kota Jambi sebagai pusat perdagangan barang dan jasa yang religius dan berbudaya. Isu yang pertama adalah terkait dengan banjir dan kawasan umum. Kemudian isu kedua adalah kemacetan, pencemaran lingkungan. Dulu macet ini hanya macet karena mobil pribadi. Saat ini sudah bertambah macet karena angkutan batubara. Ya. Kemudian pemerataan pembangunan infrastruktur, kemudian pemerataan cakupan layanan kesehatan dan pendidikan, stunting dan tuberkulosis, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian angka kemiskinan, kemudian kualitas SDM aparatur, penanggulangan bencana, pemilu dan pilkada serta di tahun 2024 ini. Next. Kemudian apa saja proyek strategis yang akan kita laksanakan dan sudah kita laksanakan, sudah berjalan. Yang pertama terkait dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana penanganan banjir dan kebakaran. Ya. Kenapa kami garis bawahi banjir? Karena banjir ini memang menjadi permasalahan kita, tidak hanya di Kota Jambi. Ya.
pihaknya Kota Jambi. Daerah yang tinggi pun kena banjir. Contoh, kemarin kita dikejutkan banjir bandang di Sunset, yaitu di Kabupaten Lahat. Sejarah hidup manusia belum pernah Kabupaten Lahat itu banjir. Karena apa? Tempatnya sangat tinggi sekali, wilayah pegunungan. Tetapi ternyata banjir tidak saja melihat wilayah tinggi, wilayah rendah, tapi tinggi pun dihantam oleh banjir. Ya. Kemudian yang kedua, pengembangan sistem pengelolaan air minum dan jaringan distribusi yang sudah berjalan melalui Tungga Tirta Bayang. Ya. Kemudian yang ketiga, pembangunan dan pengembangan jaringan isolasi pengelolaan air limbah terpusat yang saat ini sedang kita bangun, yaitu di Kecamatan Jambi Timur. Nah, jadi kalau saat ini puncaknya masyarakat Kecamatan Jambi Timur dan Pasar mengeluhkan tentang jalan yang bagus, dibongkar, dirusak lagi, ditanam pipa, belum diperbaiki sampai dengan saat ini. Sesungguhnya itu adalah sedang membangun pengembangan instalasi pengolahan air limbah terpusat atau sewage system. Ya. Proyek ini adalah proyek dari Kementerian PU yang dihadiahkan kepada Kota Jambi. Hanya ada 3 kota di Indonesia yang dihadiahkan proyek ini. Yang pertama Kota Makassar, yang kedua Kota Pekanbaru, yang ketiga Kota Jambi. Bagaimana dengan Kota Bandung? Tidak. Bagaimana dengan Kota Surabaya? Tidak. Bagaimana dengan Kota Palembang? Tidak. Bagaimana dengan Kota Medan? Tidak. Cuma hanya 3 yang mendapat perhatian dari ASEAN Development Bank, yaitu Kota Jambi, Kota Makassar, dan Kota Pekanbaru. Ya. Mudah-mudahan di bulan Mei ini nanti semua jalan yang dirusak oleh rekanan akan kembali mulus kembali. Nah, jadi tolong nanti pada Pak Lurah, Kecamatan Jambi Timur dan Pasar untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, pengembangan pusat-pusat layanan kesehatan. Saat ini semua puskesmas sudah kita ubah wajahnya. Kemudian di tahun ini juga dan tahun depan kita akan menambah fasilitas puskesmas. Ya. Kemudian terkait pelebaran juga semua fasilitas kesehatan. Kemudian yang kelima, pengembangan pasar rakyat dan sarana ekonomi lainnya. Dengan pasar yang ada kita akan menambah pasar-pasar. Targetnya di 1 kecamatan harus ada 1 pasar. Musrenbang yang telah dilaksanakan bertujuan sebagai forum dalam penyampaian RKPD 2024 untuk disepakati dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan dalam RKPD 2024, di mana Musrenbang diikuti dari unsur Forkopimda, stakeholder, kepala OPD, camat, lurah, dan juga forum RT. Di mana pada Musrenbang RKPD Kota Jambi tahun 2024 ini, pemerintah menerima usulan Pokjer DPRD sebanyak 1.386 usulan dan usulan masyarakat dari hasil Musrenbang tingkat kecamatan sebanyak 2.514 usulan. Penetapan program prioritas tetap akan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Assalamualaikum, saya Asli, pedagang dari Pasar Mama, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Saripasa yang telah membangun Kota Jambi dan membantu pedagang-pedagang di Kota Jambi. Atas nama RCD Pedagang Pasar Mama, terima kasih atas bantuan Pak Alipasa untuk pedagang kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua RT 05 Kelurahan Tamapuro mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Dr. Haji Saripasa telah membantu program bedah rumah di RT kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Igun yang berada di RT 20 Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipring. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Wali, yaitu Pak Pasa, yang telah membantu kami dalam perbaikan drainase karena
mengucapkan terima kasih